Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Khotim. NIM saya 1941220038. Saya dari kelas 2C Prodi D4 Teknik Otomotif Elektronik. Di sini saya akan menjelaskan tentang PET simulasi, tentang belajar PET simulasi pelajaran kimia teknik. Langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu tentang larutan asam basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Khotim. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam dan basa pada pelajaran kimia teknik. Yang pertama yaitu kita harus melihat pH-nya terlebih dahulu. Untuk massa jenis air, pH-nya terdapat 7. Untuk massa jenis asam kuat, pH-nya 2. Asam lemah, pH-nya 4,5. Basa kuat, pH-nya 12. Untuk basa lemah, pH-nya 9,5. Setelah itu kita melihat dari segi warna. Untuk massa jenis air terdapat warna orange, yaitu pH 7. Untuk massa jenis asam kuat terdapat warna orange gelap, yaitu pH 2. Untuk asam lemah terdapat warna orange muda, yaitu 4,5. Selanjutnya basa kuat. Basa kuat terdapat warna hijau gelap dengan pH 12. Untuk basa lemahnya terdapat warna hijau muda, hijau yang agak muda, yaitu pH 9. Selanjutnya kita lihat dari segi hantaran listriknya. Untuk massa jenis air, hantaran listriknya redup. Untuk asam kuat, hantaran listriknya sangat terang. Untuk asam lemah, hantaran listriknya lebih terang dari air, lebih redup dari asam kuat. Selanjutnya basa kuat, hantaran listriknya sangat terang. Begitu juga basa lemah, hantaran listriknya lebih terang dari basa kuat, lebih terang dari asam kuat, lebih redup dari air. Pelajaran selanjutnya yaitu mengukur skala pH. Di sini kita akan mengukur skala pH dari beberapa cara. Di sini ada air cucian, sabun mandi, darah, dan lain-lain. Di sini di skala pH ini ada urutan dari 0 sampai 14. pH normal yaitu di angka 7. Jika 7 ke bawah yaitu asam, jika 7 ke atas adalah basa. Langsung saja kita masukkan alatnya. Di sini massa jenis air menunjukkan pH 7 yaitu netral. Selanjutnya kita coba dengan air cucian. Di sini air cucian skala pH-nya adalah 13 yaitu basa. Kita tambahkan air. Skalanya semakin turun. Di sini air 1 liter. Di sini kita tambahkan air menjadi 1 liter. Skala pH-nya yang awalnya 13 menjadi 12,69.
yaitu masih basah. Kita coba dengan cairan sabun mandi. Di sini skala pH-nya adalah 10, yakni masih basah. Kita coba tambahkan air sampai dengan 1 liter. Di sini terdapat 9,69 yang artinya masih basah. Kita coba darah. Darah di sini pH-nya adalah 7,40, yakni basah. Selanjutnya kita tambahkan air. Di sini kita tambahkan air 1 liter lebih, skalanya 7,24, yaitu basah. Kita coba cairan ludah. Di sini ludah memiliki pH 7,40. Jika kita tambahkan air sebanyak 1 liter, pH semakin turun. pH semakin turun, yakni 7,22, masih basah, masih sedikit basah. Kita coba dengan cairan susu. Di sini cairan susu pH-nya 6,50, yakni asam. Kita tambahkan air sebanyak 1 liter. Di sini menunjukkan angka pH 6,68, yakni di bawah pH normal, yaitu asam 6,68. Selanjutnya kita coba chicken soap. Cairan chicken soap ini memiliki pH 5,8. Di sini pH 5,8 adalah asam. Jadi cairan chicken soap memiliki asam, yaitu pH 5,8. Kita coba kita tambahkan air. Di sini semakin naik, tapi setelah kita tambahkan air, pH-nya masih 6, yaitu di bawah 7, masih asam. Kita coba larutan kopi. Di sini larutan kopi asam, ini pH 5. Kita coba kita tambahkan air. Di sini setelah kita tambahkan air, pH-nya nambah 5 menjadi 5,3, yakni asam. Kita nyoba orange juice. Di sini orange juice pH-nya 3,5, yakni asam. Kita tambahkan air. Di sini semuanya menjadi 1 liter. pH-nya 3,8, masih asam. Kita coba pop soda. Pop soda memiliki pH 2,5. Kita coba tambahkan air. Di sini pH-nya 2,8, naik 0,3, masih asam. Kita coba cairan lambung, pH-nya 2. Di sini pH 2, kita tambahkan air. pH-nya nambah menjadi 2,3, yakni asam. Yang terakhir kita coba asam baterai. Asam baterai pH-nya 1, asam kuat. Kita coba tambahkan air. pH-nya nambah menjadi 1,3, asam kuat. Jadi ini adalah penjelasan saya tentang skala pH yang makro. Oke, memasuki bab 3, yakni bab 3 adalah tentang molaritas. Apa sih molaritas itu? Molaritas adalah salah satu ukuran konsentrasi larutan, yaitu jumlah zat terlarut dibagi dengan volume larutan.
dan akan menghasilkan konsentrasi larutan ini. Langsung saja kita lihat di sini ada zat terlarut apa saja. Jadi di sini ada minuman campur kobalt 2 nitrat, kobalt klorida, kalium dikromat, emas 3 klorida, kalium kromat, nikel 2 klorida, tembaga sulfat, kalium permanganat. Oke, langsung saja kita mencoba minuman campur dulu. Minuman campur di sini kita lihat nilainya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan jumlah zat terlarut sebanyak 0,892 mol. Lalu saya bagi dengan 0,502 liter. Di sini menghasilkan konsentrasi larutan sebanyak 1,77 mol. Selanjutnya kita mencoba menggunakan kobalt 2 nitrat, yaitu CONO32. Di sini saya mencoba menggunakan 0,678 mol dibagi dengan 0,89 liter. Di sini menghasilkan konsentrasi larutan sebanyak 0,762 mol. Selanjutnya kita mencoba emas 3 klorida atau AuCl3. Di sini saya mencoba menggunakan 0,426 mol dibagi dengan 0,397 liter, menghasilkan konsentrasi larutan 1,073 mol. Lalu kita mencoba tembaga sulfat yaitu COSO4. Di sini saya mencoba menggunakan jumlah zat terlarut dengan nilai 0,836. Lalu kita bagi dengan 0,292 liter. Di sini masih ada butiran-butiran yaitu menghasilkan larutan jenuh. Jadi di sini ada zat yang tidak terlarut sebab volume larutannya cuma sedikit, yaitu menghasilkan konsentrasi larutan 1,4 mol. Kita coba yang terakhir, yaitu kalium permanganat, yaitu KMNO4. Di sini saya coba menggunakan jumlah zat terlarut 0,700 dibagi dengan kita coba menggunakan full 1 liter air. Ternyata masih ada zat yang tidak terlarut, menghasilkan larutan jenuh. Konsentrasi larutan yaitu 0,500. Oke, memasuki bab selanjutnya, yaitu bab 4, bab tentang kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Jadi kita akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia, yaitu keadaan saat diarahkan dan produk itu hadir saat konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan yang lebih. Jadi di sini ada dua kotak yang masing-masing akan mengetahui berapa kesetimbangan dari suatu zat. Di sini saya menggunakan kesetimbangan ya. Jadi kita coba menggunakan hidrogen ya. Hidrogen adalah 2H2O. Kita masukkan 2. Berapa sih hasil dari 2H2O itu setara dengan berapa? Kita masukkan. Kita coba 1. Ternyata masih belum bisa. Kita coba ininya doang. Jadi 2H2O itu setara dengan 2H2 plus O2. Di sini kita tahu bahwa hanya 2 itu menghasilkan 2H2 dan 1 oksigen. Kita coba melihat diagramnya.
Jadi begini diagramnya adalah yang putih ini adalah hidrogen, yang orange ini adalah oksigen. Jadi 4 hidrogen dan 2 oksigen menghasilkan 2H2O. Mungkin ini adalah penjelasan dari keseimbangan kimia. Kita lanjut ke kita masuk bab terakhir, yaitu bab kelima. Di bab kelima ini saya akan menerangkan simulasi tentang konsentrasi larutan pada kimia. Kita perkenalan dulu. Di dalam konsentrasi ini ada keran air, ini adalah untuk memasukkan air, dan ini adalah cairan dari drink mic. Cairan dari drink mic, di sini ada drink mic dan sebagainya. Di sini kita lihat, di sini ada yang berbentuk cair seperti ini, ada juga yang berbentuk bubuk seperti ini. Kita coba bersihkan dulu. Kita coba tambahkan air. Sebanyak 1 liter, setengah liter aja. Kita coba setengah liter dulu. Kita coba tambahkan air setengah liter dulu. Selanjutnya kita coba yang bubuk. Kita tambahkan konsentrasinya. Di sini konsentrasinya menjadi 3,147 mol per liter. Jadi kalau kita tambahkan ini, maka semakin naik. Tapi kalau kita tambahkan air, semakin turun. Jadi kalau airnya kita tambahkan, ini konsentrasinya semakin turun. Kalau airnya kita kuras, konsentrasinya semakin naik. Kita coba yang kita bersihkan dulu. Kita coba yang cair, apakah sama. Di sini konsentrasinya masih 0 ya, air konsentrasinya masih 0. Kita tambahkan drink mic yang cair. Ternyata sama saja. Di sini ternyata sama saja, konsentrasinya naik ketika kita tambahkan ini. Kita bersihkan, kita ambil sedikit airnya menjadi setengah liter kembali. Lalu kita coba konsentrasi yang lain. Kita mencoba yang nikel klorida. Kita coba nikel klorida. Di sini konsentrasinya masih 0. Kita coba NiCl2. Kita tambahkan. Konsentrasinya nambah menjadi 2,810 mol. Kita coba tambahkan air. Konsentrasinya semakin turun. Kita coba kuras sedikit airnya. Ternyata konsentrasinya semakin naik, sama seperti tadi. Kita bersihkan, kita kuras, kita ambil sedikit airnya. Lalu kita coba yang lain. Kita coba yang sodium klorida. Di sini konsentrasinya masih 0. Kita coba, kita tambahkan. Ini konsentrasinya 3,145 mol per liter. Kita coba, kita tambahkan air. Dan itu sama saja seperti yang lain. Oke, ini adalah percobaan kita simulasi tentang konsentrasi larutan. Bisa kalian coba dengan yang lainnya, mungkin sama. Mungkin cukup di sini saja tentang penjelasan saya tentang PET simulasi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.